Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang bilangan bulat. Untuk yang pertama yaitu membandingkan bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Kalau kita lihat di dalam garis bilangan, ini ada sebuah garis bilangan yaitu dimulai dari min 5 sampai dengan 5. Patokannya yaitu di angka 0. Sebelah kanan 0 itu disebut dengan bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat positif itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sebelah kiri 0 disebut dengan bilangan bulat negatif, yaitu dimulai dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Untuk jenis-jenis bilangan, ini ada juga yang disebut dengan bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan ada juga bilangan ganjil. Bilangan ganjil terdiri dari 1, 3, 5, dan seterusnya. Kemudian ada juga bilangan genap. Bilangan genap yaitu terdiri dari 2, 4, 6, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan bilangan prima. Bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kalian harus ingat untuk bilangan prima pengertiannya adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Itu disebut dengan bilangan prima. Terus ada lagi bilangan komposit. Bilangan komposit yaitu terdiri dari 4, 6, 8, dan seterusnya. Untuk pengertiannya, bilangan komposit adalah bilangan selain 1 dan bilangan prima. Untuk membandingkan bilangan dalam garis bilangan, kita bisa lihat ini adalah tanda lebih besar atau lebih dari. Untuk memudahkannya bisa ditambahkan garis di sebelah kiri. Kalau kita lihat ini seperti huruf B, jadi itu artinya besar. Terus ini adalah tanda lebih kecil atau kurang dari, bisa kita tambahkan garis. Itu kalau kita lihat seperti huruf K yang artinya kecil atau kurang dari. Jadi pada garis bilangan semakin ke kanan nilainya semakin besar, sebaliknya semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Kita contohkan 2 dengan 1. Angka 2 yaitu berada di sebelah kanan angka 1, maka 2 lebih dari 1. Kemudian min 5 dengan min 1. Min 5 itu berada di sebelah kiri angka min 1, maka min 5 itu adalah kurang dari min 1. Ini adalah tanda ujung panah dalam garis bilangan, maksudnya garis akan berlanjut sampai tak hingga dan tidak bisa ditulis satu per satu. Nilai angka pada bilangan. Ada nilai angka 1, dibaca 1. Di sini ada angka 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, dan 1 triliun. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan manakah yang lebih besar kuantitas antara 8.592 dengan 8.631. Kedua bilangan sama-sama tersusun oleh 4 angka. Nilai angka 6 bernilai 600.
pada bilangan 8631 lebih besar dari nilai angka 5 karena angka 5 itu bernilai 500 pada bilangan 8592. Oleh karena itu 8631 lebih dari 8592. Sifat dalam bilangan bulat ada komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dimisalkan dengan angka 1 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 1. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 2 ditambah 1 juga sama dengan 3. Terus A dikali B sama dengan B dikali A. 1 dikali 2 sama dengan 2 dikali 1. Bisa kita hitung 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 1. 2 dikali 1 sama dengan 2, maka nilainya adalah sama. Terus sifat yang kedua yaitu asosiatif. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Ingat ya, kalau misalnya ada seperti ini berarti yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung dulu. Kita misalkan 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3. Yang sebelah kiri yang di dalam kurung adalah 1 ditambah 2, yang sebelah kanan yang di dalam kurung adalah 2 ditambah 3. Jadi yang kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 1 ditambah 2 sama dengan 3 ditambah 3. 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 3 ditambah 3 6. Yang sebelah kanannya 1 ditambah 5 sama dengan 6. Terus A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Kalau kita lihat sebelah kiri sama dengan yang di dalam kurung itu adalah 1 dikali A dikali B. Terus kalau yang sebelah kanan B dikali C yang di dalam kurungnya. 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 1 dikali 2 dikali 3. Kita lihat sebelah kiri sama dengan yang di dalam kurung itu kita kerjakan dulu. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6 untuk ruas kiri. 1 dikali 6 sama dengan 6. Itu untuk ruas kanan. Sifat yang ketiga yaitu identitas. Yang pertama adalah penjumlahan 0. Jadi kalian harus ingat, berapapun apabila dijumlahkan 0 maka hasilnya bilangan itu sendiri atau A ditambah 0 sama dengan A. Contohnya 1 ditambah 0 sama dengan 1. Terus perkalian 1. Berapapun bilangan apabila dikali dengan 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Misalnya A dikali 1 sama dengan A. Kita ambil contoh 2 dikali 1 sama dengan 2. Dan sifat yang keempat ini adalah distributif. A dikalikan B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Masih tetap sama, yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung dulu. Contohnya 2 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Untuk yang sebelah kiri sama dengan atau ruas kiri, kita lihat yang di dalam kurung yaitu 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 7 dikali 2 sama dengan 14. Itu untuk yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan 2 dikali 3 itu jumlahnya adalah 6. 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi 6 ditambah 8 sama dengan 4. Jadi jumlahnya sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.